Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya bisa hadir kembali di hadapan Anda tentunya di Bincang hari ini edisi 10 November 2020. Nah, hari ini pemirsa kita harus semangat karena kita sedang memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ini jatuh pada 10 November biasanya karena ini diperingati atas dasar perjuangan di kota Surabaya. Nah, bagaimana secara detailnya dan apa yang bisa kita petik hikmahnya? Sudah hadir bersama saya di studio ini Kang Riksa Fauzan. Yeah. Nah, ini panggilnya Kang aja, ini masih muda soalnya. Ini dosen sejarah Untirta ya, Kang ya? Sejarawan juga berarti ya? Iya, sejarawan. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Silahkan sapa-sapa dulu pemirsa Sultan TV di rumah. Para pemirsa Sultan TV, selamat pagi. Selamat Hari Pahlawan, Merdeka. Merdeka, betul sekali. Berarti sibuk apa sekarang, Kang? Alhamdulillah pada hari seperti sekarang ini kan kita pembelajaran diganti menjadi online gitu ya. Jadi pendidikan tetap harus berlanjut gitu ya. Namun bagaimana caranya kita mensiasati itu supaya tetap sesuai dengan koridor dan kurikulum yang sudah ada. Oke, baik. Ini kalau kita mengawali obrolan pagi ini ngomongin sejarah berarti bukan berarti tidak bisa move on ya, Kang ya? Iya. Makna sejarah nih, kita harus mengulas informasi-informasi sejarah untuk kita dapat ambil hikmahnya supaya kita bisa belajar nih, Kang. Tapi ngomong-ngomong belajar, gimana kegiatan di kampus, Kang, di Prodi Sejarah Untirta? Ya, alhamdulillah sampai saat ini kan sejarah sudah tahun ke-6 ya berarti ya, hampir mau ke tahun ke-7 sekarang gitu. Jadi kita sebagai jurusan baru progresnya lumayan cukup bagus gitu ya, akreditasi sudah keluar, kemudian dosen-dosennya juga muda-muda gitu ya. Sepantaran lah ya? Ya, sepantaran. Jadi saya rasa potensi sejarah di Banten akan semakin berkembang gitu ya. Nih, oke baik, Kang Fauzan, kita sekarang 10 November ya, Kang ya? Kang Fauzan ini masih pemuda nih, masih semangat memperingati Hari Pahlawan. Tapi ini hanya statement saya, bukan statement. Ini hanya pikiran saya. Kenapa sih, Kang, 10 November ini dijadikan Hari Pahlawan? Kenapa nggak sekaligus aja di 17 Agustus di Hari Kemerdekaan? Boleh diceritakan secara detail bagaimana sejarah perkembangannya? Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai seremonial hari gitu ya, hari itu kan biasanya hari-hari besar gitu ya, nasional, biasanya itu dimulai karena ada momentum-momentum tertentu. Betul. Misalnya tanggal 17 Oktober yaitu hari proklamasi, ketika dibacakan proklamasi kita atau deklarasi independence kita gitu ya, itu juga diperingati sebagai hari awal mula kita menjadi sebuah negara gitu. Kemudian tanggal 10 November kenapa dia juga dijadikan sebagai Hari Pahlawan? Salah satunya alasannya gini, karena pada waktu momentum itu hampir gitu ya, dalam kurun waktu 2 minggu itu, 10 November sampai selanjutnya 2 mingguan, itu luar biasa terjadi pertempuran hebat itu waktu itu di Surabaya. Pada tahun berapa ya kira-kira? Tahun 45 gitu ya. Ya? Jadi itu momentum tahun 45 sampai tahun 49 itu memang periode yang kalau kita sebut merdeka tapi kita masih dalam kondisi sulit gitu. Oh iya. Artinya merdeka dalam artian secara de facto ya kita merdeka gitu, tapi mendapatkan pengakuan itu belum terlalu banyak negara-negara. Akhirnya pada waktu itu terjadilah kejadian itu salah satunya. Karena apa? Karena memang ada masalah-masalah yang perlu kita benahi gitu ya. Salah satunya bagaimana eksistensi negara gitu ya. Terus kemudian juga masih terjadi banyak perlawanan, apalagi pada waktu itu ketika Jepang kalah gitu ya. Jepang kalah melawan sekutu gitu pada tahun 45. Kan kita itu mengalami yang namanya vacuum of power gitu ya kalau kita sebut. Vacuum of? Iya, vacuum of power itu istilah di sejarah itu bukan ini ya. Jadi kita menyebutnya itu beres, Jepang beres gitu ya. Siapa ini yang mau memerintah gitu ya. Jadi kan kita kosong gitu ya. Secara pemerintahan pada waktu itu, akhirnya kita waktu itu melalui deklarasi gitu ya, langsung mengambil atau gerak cepat gitu ya para pemuda gitu ya, melalui dimulai dari sidang dulu BPUPKI, kemudian ada PPKI, kemudian baru sampai akhirnya terbentuklah gitu ya narasi kemerdekaan itu menjadi itu. Nah, tanggal 10 November itu salah satu momentum ketika luar biasa itu perjuangan arek-arek Surabaya itu betul. Ya. Karena arek-arek Surabaya itu menjadi salah satu tolak ukur perjuangan bangsa yang kita bisa lihat, dan itu menjadi fenomenal di beberapa negara. Bahkan pers di luar negeri itu memberitakan berita itu. Karena korbannya itu lebih dari, ya kalau kita sebut secara estimasi hitung-hitungan ya 18.000 orang Surabaya gitu ya melawan 16.000 atau 15.000 pasukan Inggris dan Belanda gitu pada waktu itu.
Ya artinya luar biasa itu semangat itu ya, dengan senjata seadanya gitu. Iya, iya, betul betul. Nah, tapi tadi bicara soal jumlah. Ini balik lagi untuk pemirsa supaya mendapatkan pencerahan juga nih, Kang. Soal jumlah perjuangan, dikatakanlah jauh sebelum 10 November juga banyak korban berjatuhan. Benar. Pada perjuangannya. Benar. Lalu mengapa di 10 November ini seolah menjadi sangat sakral dan itu memang harus gitu, untuk kita? Ya, artinya 10 November itu memang menjadi tonggak pahlawan nasional itu bisa kita amati ya secara perjuangan gitu ya. Karena apa? Semangatnya sebenarnya. Semangat. Jadi kalau kita hitung-hitungan jumlah sebenarnya sebelum kemerdekaan pun korban sudah banyak gitu ya. Tapi pada waktu itu awal pertama kali kita melakukan pertempuran atau revolusi fisik gitu. Di Indonesia khususnya. Setelah merdeka kita berjuang secara nasionalisme ya, berjuang secara kebangsaan gitu. Kita ingin membela bangsa negara kita supaya tidak lagi dijajah pada waktu itu posisinya, dan memang pada waktu itu korbannya itu lumayan banyak ya dari pihak kita itu ya, karena memang saya sebut area-area Surabaya ini ada ultimatum dari Inggris, kemudian mereka langsung semangat untuk jihad fisabilillah di situ. Makanya itu korbannya itu tidak bisa dihitung pada waktu itu, sehingga itu yang menyebabkan apa ya namanya ya, dia peringati itu sebagai momentum gitu. Selain korban ya memang semangatnya itu, semangat orang-orang Surabaya. Nah, saya jadi ingat bahwa dalam kutipan sejarah pekikan takbir itu menjadi penutup pidato Bung Tomo. Iya. Nah, apakah ini saya sangat tersentuh dalam kajian ini. Apakah toleransi pada saat itu memang sangat tinggi dan memang kekompakan itu diutamakan? Boleh diceritakan. Jadi begini, tanggal 22 Oktober gitu ya. 22 Oktober berarti sebelum gitu ya, sebelum tanggal 10 November itu 22 Oktober itu ada resolusi jihad dikeluarkan oleh apa namanya? Pengurus besar Nahdlatul Ulama waktu itu. Yang waktu itu kebetulan ketuanya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu. Bahkan Bung Karno itu secara langsung mengunjungi beliau di pesantren gitu ya. Pada waktu itu meminta bagaimana ini Mbah gitu ya bahasanya gitu ya, kita dalam kondisi negara sedang ingin sekutu itu ingin kembali lagi ke sini gitu ya, ingin mengambil alih ini. Sebenarnya Bung Karno tanpa harus ke Mbah Hashim gitu ya kalau kita sebut gitu ya, itu rakyat Surabaya pun tanpa diminta gitu ya oleh Mbah Hashim itu udah siap sebenarnya untuk berjuang di situ. Tapi bukti artinya kita melihat di situ ada upaya secara terhormat gitu ya, Bung Karno meminta langsung gitu kepada Mbah Hashim selaku tuan rumah ya. Selaku ya kalau saya sebut adalah pemimpin agama yang paling disegani pada waktu itu. Terutama di kaum Nahdliyin gitu ya, meminta langsung suwon gitu ya, atau sowan gitu, meminta izin, boleh nggak ini saya menginstruksikan gitu ya kepada para pemuda-pemuda pada waktu itu untuk melakukan perang gitu. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menyuruhnya bukan lagi perang tapi jihad gitu ya. Artinya ada pasukan disebutnya itu BBM gitu ya. Artinya kalau kita sebut itu pasukan berani mati lah bahasanya berani gitu mati. Ya. Gitu kalau kita sebutnya. Artinya orang-orang Surabaya itu udah tahu dengan segala resikonya bahwa mereka itu sudah tidak berpikir dengan hasil akhir sebenarnya kalau bertempur itu. Tapi dia sudah berpikir itu ya kalau matilah di situ gitu ya. Yang penting negara ini merdeka atau dijajah, pilihannya kembali seperti itu. Mereka memilih merdeka. Iya. Gitu. Kalau kita menyaksikan langsung mungkin apa ya perasaan. Saya dengar cerita Kang Fauzan saja sangat merinding bagaimana nilai-nilai perjuangan tersebut perlu dirawat hingga sampai saat ini. Nah, tapi melihat kondisi pada saat ini Kang, kita balik lagi, kita sekarang sedang diserang dengan pandemi Covid-19. Kemarin di triwulan di kuartal ketiga juga Indonesia masuk zona resesi ekonomi gitu. Nah, untuk saat ini dengan segala keterbatasan yang kita hadapi, apa kira-kira hal yang bisa kita lakukan untuk terus memperingati atau menghormati Hari Pahlawan ini? Ya, mungkin kalau dalam kondisi sekarang ya, kita tetap bisa merayakan Hari Pahlawan sebagaimana mestinya. Artinya Hari Pahlawan itu sebagai momentum saja gitu ya, seremonial. Tapi yang paling penting kan di dalam memperingati hari itu bukan pada saat
hari itu ada kejadian apa, tapi kita bisa mengambil nilai, bisa mengambil sisi positif, bisa mengambil sesuatu yang baik pada waktu tanggal 10 Oktober pada masa lampau. Kemudian kita kontekstualisasikan dengan kondisi sekarang. Misalnya sekarang kan sedang dalam kondisi pandemi gitu. Artinya kita harus bisa memposisikan diri kita bagaimana merdeka dari pandemi ini gitu. Merdeka dari pandemi ini artinya kita harus berusaha bagaimana berusaha untuk mengikuti segala arahan yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Kesehatan dan sebagainya gitu ya. Dan kita akan berusaha dan kita akan pasti melewati masa itu gitu. Karena kita sudah berapa kali mengalami fase uji coba bangsa ini dan bangsa ini selalu berhasil. Ya. Kalau kita dilihat secara garis sejarah untuk memberikan semangat kepada para pemirsa di rumah setelah pasca 10 November, ya. Apakah ada lagi hal-hal ujian yang setara lah minimal seperti itu, dan ternyata Indonesia bisa melewatinya? Iya, ya artinya kalau kita lihat momentum 10 November kan memang sudah terlewat ya. Artinya banyak sebenarnya permasalahan di negara kita ini. Artinya tidak melulu tanggal 10. Bahkan kalau saya sebut di bulan Mei tahun 98 juga itu momentum luar biasa ya, ketika reformasi itu juga bagian yang menjadi salah satu turning point kita ya, dari sebagai negara yang otoriter mungkin kalau kita sebut, karena pada waktu Orde Baru walaupun secara demokrasi kita demokrasi, tapi kan secara kebebasan masih belum gitu ya, terutama pers gitu dan media sebagainya gitu. Nah, untuk di kondisi Covid ini kita masih bisa mengambil sisi positifnya. Artinya apa? Artinya kreativitas anak-anak itu masih bisa tetap terbangun. Kreativitas para remaja, pemuda itu masih bisa dibangun melalui aktivitas-aktivitas digital gitu ya, budaya-budaya literasi digital, dan itu masih bisa berkembang sampai saat ini. Artinya kita tetap bisa produktif kok walaupun di kondisi Covid sekarang. Nah, kita tadi balik lagi ke soal pembahasan 10 November. Ya. Belanda balik lagi ya Kang ya. Ya. Setelah di mana Jepang jatuh, kalah oleh sekutu. Yang saya sedikit penasaran adalah apa yang diincar Belanda dan Inggris pada saat itu, yang kemudian kenapa di Surabaya terjadi kejadian itu? Iya, jadi pertama gitu ya, memang sebenarnya bukan hanya di Surabaya, ada beberapa daerah lain sebenarnya. Di Bandung juga termasuk ya? Iya, termasuk nanti kalau di Bandung kan ada peristiwa Bandung Lautan Api gitu ya. Kemudian kalau di Medan ada pertemuan Medan Area, di Semarang, bahkan di Banten juga ada gitu. Nah, kita lihat pada waktu itu, artinya kita berpikir secara zaman ya, zeitgeist-nya pada waktu itu, jiwa zamannya. Memang pada waktu itu ketika Indonesia setelah merdeka secara de facto deklarasi gitu ya, tapi kan kita belum dapat pengakuan. Artinya pengakuan sebagai sebuah negara yang berdaulat itu belum terlalu diakui gitu ya. Bahkan oleh Belanda pada waktu itu yang masih menganggap Indonesia itu adalah bagian atau milik mereka gitu. Oh iya iya. Walaupun kita sudah merdeka. Nah, hal itulah. Cuma kapasitasnya Belanda itu tidak bisa langsung ke Indonesia. Dia memanfaatkan tentara Inggris gitu ya untuk dibonceng sehingga dia bisa ikut terlibat menyusupi di situ. Inggris itu kan kepentingannya untuk melucuti senjata sebenarnya. Oh iya. Melucuti senjata Jepang gitu ya, karena kan banyak tentara tahanan Inggris juga gitu ya di penjara-penjara itu. Jadi Inggris balik lagi untuk membebaskan. Iya, membebaskan, mengambil senjata rampasan gitu. Itu sebenarnya kalau Inggris pada waktu itu. Tapi kan Belanda akhirnya ikut campur di situ, ikut masuk. Nebeng lah ya. Nebeng lah bahasanya itu ya. Tentara Nika itu yang Belanda ya. Dan Inggrisnya kan pada waktu itu ya mempersilahkan gitu, karena mereka mungkin memiliki musuh bersama pada waktu itu Jepang gitu. Dan itulah yang menyebabkan kenapa kepentingan Belanda berbeda dengan kepentingan Inggris pada waktu itu, walaupun sama-sama sebenarnya adalah melakukan koloni sebenarnya gitu. Nah, pada saat itu berarti si TNI bukan TNI, pasukan dari Belanda dan Inggris menganggap Indonesia, apakah mungkin ada sempat kepikiran mungkin Indonesia ngebela Jepang kali ya gitu. Apakah ada sempat prasangka seperti itu kira-kira? Ya, sebenarnya ada sebuah pepatah ya. Posisi Jepang pada saat itu. Iya, kalau kita sebutkan kita itu waktu itu ada sebuah pepatah, bukan pepatah ya, kalau saya sebutnya ada sebuah perkataan gitu ya. Lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya istilahnya gitu ya. Beres dijajah Belanda, ya kita jatuh ke tangan Jepang itu bukan berarti kita merdeka secara negara, enggak, malah justru makin parah. Waktu itu kan kita waktu dijajah oleh Jepang, kebutuhan Jepang menjajah Indonesia itu salah satunya adalah kebutuhan bagaimana mereka harus bisa memenangkan perang dunia gitu, memenangkan perang Pasifik. Makanya pada waktu itu kan kalau saya sebut Indonesia itu menjadi
ladang eksploitasi mereka, sumber daya alam, sumber daya Semuanya manusia diambil gitu untuk ya. kebutuhan perang ya. Kebutuhan perang. Makanya tanaman-tanaman itu kan ada peralihan ya waktu di zaman Belanda dengan di zaman Jepang. Jepang itu lebih banyak menanam padi gitu ya, pohon jarak gitu ya, kebutuhan-kebutuhan itu. Yang sebelumnya Belanda kan lebih populer menggunakan tanaman-tanaman seperti teh, kopi dan sebagainya gitu. Nah, kalau ini sebuah refleksi Hari Pahlawan sekarang, kira-kira menurut Kang Fauzan selaku sejarawan, apakah akan kemungkinan terjadi sebuah bentrokan mirip seperti 10 November yang akan terjadi di masa depan? Ya, selama kita nggak bisa Melihat politik global sekarang. Artinya kalau kita lihat politik global, kalau kita lihat kondisi dunia saat ini gitu ya, saya membaca sedikit ya beberapa referensi gitu ya. Salah satunya referensi karya Samuel Huntington misalnya, Benturan Peradaban. Sebenarnya kan yang ditakutkan kita sebagai negara yang sebenarnya kita di posisinya non-blok ya, tidak memihak sebagai sebuah negara, tapi kondisi dunia ini saya melihat kalau berdasarkan referensi yang saya baca gitu ya, akan terjadi benturan-benturan peradaban terutama ideologi gitu, antara ideologi liberalisme, kapitalisme gitu ya, kemudian ada ideologi-ideologi lain, fasis mungkin yang nanti muncul kembali, karena memang secara apa ya, artinya ideologi itu tidak pernah mati, gagasan hidup seseorang itu tidak akan pernah mati, akan terus berkembang. Nah, kepentingan kita di sini adalah bagaimana menjaga perdamaian dunia sesuai dengan amanat undang-undang kita kan gitu. Makanya itu yang perlu kita jaga sebenarnya salah satunya. Nah, kita bicara kondisi saat ini. Banyak yang mengkaitkan pahlawan-pahlawan itu untuk saat ini adalah dari hal yang paling terkecil, mulai dari pahlawan tanpa tanda jasa seperti Kang Fauzan ini selaku akademisi, kemudian sekarang sempat viral juga pahlawan COVID-19 gitu. Nah, komentar Kang Fauzan bagaimana? Tapi jangan jawab dulu. Karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Hari Ini. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang Hari Ini, masih membahas seputar Hari Pahlawan di 10 November ini. Nah, tapi sebelum melanjutkan obrolan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa acara ini bisa disaksikan di web streaming kita www.sultantv.co, kemudian di YouTube channel sultantv.co, di fanspage Facebook sultantv.co. Dan jangan lupa untuk memfollow media sosial Instagram dan Twitter kita. Nah, kita lanjut nih ke Kang Fauzan. Kang, tadi kita sempat membahas
pahlawan itu untuk zaman sekarang ya, Ya. kayaknya tidak relevan kalau soal pahlawan dalam bentuk melawan adu fisik dan lain-lain gitu. Banyak juga nih yang kemarin mengkaitkan pahlawan yang sekarang itu banyak, tapi bentukannya itu sangat tidak apa ya istilahnya kalau bahasa Serang tuh nyaru lah dengan kehidupan sehari-hari gitu tuh. Jadi itu berkamuflase seperti misalkan guru dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, memang itu sepanjang masa gitu. Kemudian ada sekarang nih pahlawan COVID-19 gitu. Nah, komentar Kang Fauzan selaku sejarawan bagaimana menyikapinya? Ya, kita balik lagi ke epistemologi pahlawan sebenarnya. Artinya secara definisi kan pahlawan itu kan orang yang rela berkorban gitu ya. Pahlawan itu orang yang rela berkorban secara materi gitu ya, baik nyawanya, jiwanya gitu ya, termasuk segalanya gitu ya, untuk kepentingan negara gitu. Nah, orang yang sudah melakukan hal-hal tersebut gitu ya, semangat pantang menyerahnya ya kalau saya sebut mereka bisa dijuluki sebagai pahlawan. Terutama kita harus mengapresiasi saat ini ya, memang yang menjadi vital saat ini gitu ya, selain guru yaitu tenaga kesehatan. Itu tenaga kesehatan itu adalah garda terdepan kita saat ini untuk menanggulangi COVID dan segala macam. Makanya anjuran dan instruksi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya bisa kita taati ya sebagai sebuah warga negara, karena hal itu nanti menyebabkan ya itu salah satunya kontribusi kita minimalnya ada di situ sebagai sebuah warga negara yang baik. Bahkan pendidikan kewarganegaraan itu tidak melulu berbicara hak dan kewajiban kewarganegaraan, tapi termasuk di dalamnya adalah mengikuti anjuran-anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Sebenarnya kan tujuannya adalah untuk menjaga kita gitu, menjaga kehidupan kita seperti itu. Nah, berarti tapi saya jadi ingat, berarti kalau orang yang berkorban untuk perasaan seseorang itu bukan pahlawan ya Kang ya? Itu masalah anak muda sekarang itu kalau kita sebut. Iya. Itu catatan pemirsa, bucin itu bukan pahlawan. Itu hanya kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi. Kita lanjut Kang. Berarti untuk saat ini adalah memang pahlawan dalam bentuk gencatan senjata artinya atau perlawanan senjata atau bahkan fisik, berantem dan lain-lain itu sudah tidak relevan ya Kang ya. Nah, apa Kang kira-kira yang apa ya namanya tuh, bentuk perlawanan seperti apa sekarang terhadap kan tapi tetap kan tekanan dari negara lain kepada Indonesia ada bentuk pressure atau seperti budaya dan lain-lain, itu saya yakin ada gitu. Nah, bagaimana cara menyikapinya kan? Ya, artinya kalau saya menyebutnya mungkin kita bukan kita saja ya, mungkin beberapa negara di dunia itu mengalami proses penjajahan model baru gitu ya. Artinya kalau kita sebut model penjajahan model baru ini kan satu yang menurut saya kita harus cermati gitu ya. Kita tidak dijajah langsung kayak zaman dulu, orang-orangnya datang ke sini melakukan koloni langsung gitu ya, tinggal kemudian melakukan memerintah secara langsung gitu ya. Nah, sekarang itu kita mungkin yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Nana ini benar gitu. Salah satunya penjajahan sekarang itu kan salah satunya menggunakan produk-produk kebudayaan atau ideologi-ideologi, atau misalnya kalau kita sebut sistem ekonomi kapitalis gitu ya. Artinya kan itu menjadi salah satu model penjajahan yang dimana kita harus mengikuti alur kepentingan orang-orang yang memiliki kepentingan di situ gitu ya. Nah, itulah menurut saya yang harus kita waspadai sebagai sebuah bangsa, karena gini, kalau kita penjajahan dalam model kebudayaan gitu ya, saya sebut banyaklah budaya-budaya yang masuk yang sebenarnya sekarang digemari oleh remaja gitu, kita nggak usah sebutkan gitu ya. Tapi memang itu menjadi satu keniscayaan, memang itu sekarang itu seperti itu kondisinya. Nah, bagaimana kita bisa merdeka seperti itu? Toh kita kita itu negara yang menurut saya paling multikultur, paling pluralis, kebudayaan kita paling banyak gitu ya. Kenapa kita nggak bisa mengadopsi gitu ya beberapa kebudayaan lokal kita yang menurut saya malah lebih bagus dibandingkan buatan orang atau produk orang gitu. Nah, kalau misalkan budaya luar digandrungi, apakah itu sebuah apakah itu sebuah cerminan negara siap untuk dijajah kembali dalam bentuk budaya, atau memang itu sudah jadi konsekuensi untuk saat ini? Ya, saya katakan proses masuknya juga gitu ya, kalau saya sebut ya, namanya budaya itu berkembang karena memang sekarang kan dunia kan sudah global ya. Artinya globalisasi itu mendukung segala hal, aspek-aspek di dunia ini, menyebabkan menyatunya ke seluruh tatanan gitu kalau saya sebut ya, karena tidak dibatasi lagi oleh ruang gitu ya. Misalnya kita sudah bisa memanfaatkan budaya literasi digital segala macam gitu ya. Itu adalah bagian dari globalisasi saat ini. Makanya kebudayaan-kebudayaan yang masuk yang menurut para remaja kita itu menarik gitu ya.
Karena memang saya katakan promosinya juga bagus ya, Iya, mereka iya, itu, betul. sehingga mereka Masif lah ya. iya masif, promosi bagus, kemudian mereka menggunakan media-media yang digandrungi seperti aplikasi YouTube gitu ya, Instagram dan sebagainya, dan itu menjadi hal tantangan sebenarnya buat kita sebagai sebuah bangsa, karena itu berkenaan nanti dalam jangka panjang eksistensi kita sebagai sebuah bangsa ini gitu. Kenapa? Ya memang mau sampai kapan bangsa kita itu masih bisa bertahan menahan gempuran budaya orang lain, sementara betul. budaya kita itu malah diabaikan atau tertinggal gitu. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan selanjutnya dari saya, Kang. Ini peran para pahlawan yang telah membangun negara Indonesia ini secara baik dan terstruktur ini mulai terlupakan, terutama di generasi yang sekarang. Saya bukan menyalahkan generasinya, mungkin karena itu dari efek digital. Nggak tahu nih Kang Fauzan sepakat atau tidak dengan saya. Saya menyatakan bahwa ini adalah efek dari digitalisasi. Nah, kalau menurut Kang Fauzan, cara menyikapi itu agar para generasi sekarang ikut aktif berpartisipatif dalam memperingati Hari Pahlawan ini, minimal merenungkan apa-apa saja yang bisa diambil dalam pedoman kehidupannya, apa Kang kira-kira? Jadi caranya gimana? Iya, saya rasa pertama ini kita kan yang harus dibangun pertama kali itu kan historical awareness ya, atau sadar akan sejarah gitu ya. Karena memang membangun kesadaran sejarah itu tidak mudah, tidak hanya melulu melalui proses di sekolah gitu, melalui pelajaran sejarah atau pelajaran yang lainnya gitu. Nah, itu kita perlu memberikan sebuah pemahaman gitu ya. Saya mengutip sebuah pemikiran dari Thomas Lickona misalnya gitu ya, tentang pendidikan karakter kalau kita sebut gitu ya, bahwa karakter itu melalui 3 tahap sebenarnya gitu. Artinya nilai kepahlawan itu dapat diajarkan kok sebenarnya kepada generasi sekarang dengan model yang baru mungkin ya nantinya gitu. Artinya menyesuaikan dengan, bukan harus berjuang berperang seperti itu. Seperti kan kalau menurut Thomas Lickona itu kita bagi saja menjadi 3 gitu ya. Ada moral knowing gitu ya, ada moral feeling, kemudian moral action atau moral aktivitas gitu ya kalau kita sebut. Jadi kita harus memberikan pemahaman, pengetahuan terlebih dahulu mengenai perjuangan para pahlawan ini. Kenapa sih mereka rela berkorban gitu ya, bahkan untuk menyerahkan nyawanya gitu ya untuk kepentingan kemerdekaan kita. Artinya kita harus ada apresiasi kepada mereka. Nah, remaja sekarang itu perlu ditanamkan nilai-nilai seperti pantang menyerah, rela berkorban, berani gitu ya. Ketika nilai itu sudah ditanamkan melalui, minimalnya satu melalui film gitu ya, kemudian yang kedua bisa melalui buku-bukunya nggak usah terlalu berat kalau untuk anak-anak usia dini gitu ya, usia SD dan sebagainya. Cukup dengan buku bergambar tapi menjelaskan bagaimana sih cara berlaku baik gitu ya. Itu kan bagaimana supaya nurut sama orang tua gitu ya, ikut aturan orang tua. Yang ini boleh, yang ini nggak boleh gitu ya. Itu adalah hal pertama untuk pengenalan nilai kepada anak-anak gitu. Kemudian yang kedua, setelah nilai itu diberikan kepada anak, itu bisa diberikan, kalau kita sebut anak itu akan tumbuh yang namanya empati. Empati itu kan salah satu perasaan merasa nanti dia itu memiliki juga gitu ya, merasa ikut sedih kalau ini tidak sesuai dengan ini gitu ya. Nah, itu sikap empati itu harus ditumbuhkan di situ, sehingga muaranya adalah ke habit, ke aksi gitu. Jadi keseharian akhirnya dilakukan, yang mana yang tidak baik dilakukan ya jangan dilakukan gitu ya. Itu kan proses penanaman karakter itu salah satunya bisa diajarkan melalui proses-proses yang seperti itu. Nah, ini kita bicara sedikit ini aja Kang, refleksi di Hari Pahlawan ini, bicara soal kondisi pemuda sekarang. Jangan jauh-jauh, gimana kondisi mahasiswa Kang Fauzan nih biasanya? Terutama dalam antusiasme membahas soal sejarah-sejarah. Ya artinya selama proses mengajar gitu ya, artinya sebenarnya nasionalisme mahasiswa itu apalagi sekarang di era milenial gitu ya, generasi ini kan kalau kita sebut generasi Z gitu ya, mungkin nanti ada, kalau udah Z kan balik lagi ke alpha ya, kita sebut ya generasi alpha balik lagi ke A gitu. Nah, generasi yang di bawah ini menurut saya, menurut mereka pahlawan yang sudah gugur itu memang sudah tidak dalam konteks sekarang gitu. Mereka sudah jauh, artinya sudah tidak, situasinya sudah tidak seperti sekarang kondisinya. Justru memang ada tokoh-tokoh yang mungkin menurut generasi muda itu lebih bisa dianggapnya menurut mereka pahlawan bagi mereka gitu ya. Saya ngelihat survei gitu ya, ada beberapa waktu itu di Litbang Kompas, ini boleh saya sampaikan ya. Jadi ada beberapa hal gitu ya, dari Litbang Survei Kompas ini menyebutkan bahwa ada hal-hal yang bisa kita cermati sebagai seorang pahlawan. Ternyata saat ini tuh bukan hanya berbicara mengenai pahlawan itu harus kalau kita sebutnya itu
apa ya, pahlawan berjuang melawan ini ya, melawan apa namanya, melawan kejahatan, melawan penjajah. Kalau sekarang ini kan apa-apa dijadiin sosok iya, pahlawan ya. jadi kalau Litbang Kompas itu setelah melakukan survei dia mendapatkan hasil gitu ya. Jadi sekarang ini orang yang berjuang melawan penegakan hukum itu paling tinggi itu. Ya, kemudian jadi pemberantasan korupsi gitu ya. Kemudian merdeka secara ekonomi, kemudian narkoba dan segala itu salah satu bentuk perjuangan saat ini gitu ya. Yang sudah harus dilakukan oleh para generasi milenial. Artinya apa? Artinya kita harus tahu gitu ya. Dasar-dasar kenapa negara ini merdeka, kan akhirnya kita tahu, kita memahami bahwa proses merdeka itu tidak mudah gitu. Ya, betul, kita tinggal menjaga loh sebenarnya ini ya, seperti itu. Tapi biasanya menjaga lebih sulit nih kan. Nah, Kira-kira untuk saat ini yang menjadikan garis merah atau apa ya, satu komitmen bersama yang bisa menjadikan komitmen bersama para generasi sekarang, terutama yang akan mengisi hari-hari kemerdekaan ke depan, apa kira-kira yang akan mempersatukan itu? Ya, untuk sekarang, kondisi sekarang itu kita memang berbicara ketakutan-ketakutan sederhana ya, berbicara tentang negara, apakah negara ini masih bisa eksis selama 40 tahun ke depan, kita kan masih memprediksi negara ini. Artinya apa? Eksistensi itu pasti ada, namun konteksnya apakah ciri budaya kita hilang pada tahun segitu. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, peran generasi muda, tadi saya memberikan sedikit pemahaman, perlu diberikan pendidikan karakter, tentang karakter yang sudah ada. Kita memiliki ideologi yang memiliki dan memuat nilai-nilai karakter kepahlawanan sebenarnya, seperti di dalam ideologi Pancasila kita gitu ya, ketuhanan, kemanusiaan ya, persatuan, itu kan ideologi apa, nilai-nilai yang menurut saya itu menjadi perlu dilakukan untuk mempertahankan bagaimana negara ini tetap ada pada waktu selanjutnya, tahap selanjutnya gitu. Nah, itulah yang saya harus katakan, bahwa pemuda itu harus ditanamkan hal-hal seperti itu supaya perkembangan selanjutnya ini, karena kan kita umur itu udah nggak bisa ini ya, yang melanjutkan kan pasti anak-anak yang sekarang menjadi pelajar gitu. Nah, itulah kita harus mewariskan hal itu. Legasinya apa buat mereka gitu? Legasinya adalah, salah satunya adalah mengajarkan kepada mereka pendidikan moral yang baik, salah satunya itu. Nah, berbicara soal peran masyarakat, kalau kan kebanyakan orang nih nuntut ini negara nggak hadir nih di kehidupan kita dan lain-lain. Tapi pada nyatanya adalah warga yang paling baik adalah warga yang mampu memberikan kontribusi yang paling bisa dia lakukan kepada negaranya. Untuk saat ini. Nah, untuk saat ini pendapat Kang Fauzan, kira-kira apa yang paling konkret yang bisa kita lakukan untuk bebas dan merdeka seutuhnya? Tapi jangan jauh dulu kan. Karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Hari Ini.
Nah pemirsa, terima kasih masih di Bincang hari ini. Kita masih membahas soal refleksi Hari Pahlawan, apa saja yang bisa dijadikan pelajaran. Nah pemirsa, sebelum melanjutkan obrolan dengan Kang Fauzan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa acara ini bisa disaksikan oleh Anda di web streaming kita di www.sultantv.co, kemudian di YouTube channel dan fanspage Facebook sultantv.co, dan jangan lupa untuk memfollow di Instagram sultantv.co, di Twitternya Kreatif Sultan ID. Nah kita lanjut Kang, tadi kita ngebahas apa hal yang paling bisa kita berikan kepada negara untuk supaya pada secara dasarnya pahlawan ini tidak, perjuangan pahlawan ini bisa terus kita rawat gitu hingga saat ini. Apa yang bisa kita berikan? Ya, jadi nilai-nilai pahlawan itu memang harus tetap dirawat ya. Artinya semangat pantang menyerah, berani, rela berkorban gitu ya, cinta tanah air. Semangat gitu ya. Semangat apa tadi? Iya, semangat pantang menyerah, berani, rela berkorban, cinta tanah air, nasionalisme gitu. Itu kan nilai-nilai yang harus dirawat sebagai sebuah bangsa gitu. Nah, untuk kondisi sekarang saya berkesimpulan memang kita harus jadi pahlawan pada zamannya gitu ya. Artinya jadilah pahlawan sesuai zaman saat ini gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk minimalnya untuk berkontribusi kepada pembangunan negara, eksistensi dan program nasional gitu ya. Dan kalau bisa mengharumkan nama bangsa, itulah bagian salah satu dari pahlawan. Saya apresiasi gitu ya kepada para influencer, startup gitu ya yang sudah memulai bagaimana kondisi negara ini ya, perekonomian agar tidak reses gitu ya. Kemudian para pahlawan olahraga itu jangan lupa ya, atlet-atlet kita yang berjuang di SEA Games misalnya kalau kemarin atau Asian Games gitu ya, itu harus kita apresiasi gitu ya. Dan mungkin pahlawan-pahlawan yang tidak tersebutkan namanya di bidang-bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang macam-macam ya, karena jenis pahlawan itu menyesuaikan dengan kondisi sesuai dengan apa yang dia bisa kerjakan. Berkontribusi intinya untuk negara, itu kalau kata saya bisa dikatakan sebagai pahlawan. Oke, baik. Nah, tapi makna pahlawan sesungguhnya menurut Kang Fauzan, kemudian kalau sekarang ini dikaitkan lagi, kita balik lagi ngebahas COVID, kira-kira seperti apa Kang makna pahlawan sesungguhnya? Ya, artinya menjadi pahlawan itu sebenarnya untuk kondisi sekarang gitu ya, salah satunya yang paling mudah dikerjakan ya memang kita harus ikuti arahan, kemudian menghindari hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Terus kemudian menghindari apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, itu adalah bagian dari nilai kepahlawanan yang bisa kita lakukan saat ini gitu ya. Aksi nyatanya itu sebenarnya. Tujuannya ya salah satunya minimalnya kalau nggak bisa membantu negara gitu ya, berkontribusi ke negara, jangan jadi beban negara bahasanya itu gitu. Dia benar. Kalau nggak bisa minimal diem lah ya. Ya, artinya negara itu sudah banyak masalahnya sebenarnya, sudah banyak problemnya. Kita tidak boleh menambahkan masalah lagi di dalam. Betul, ini maknanya dalam banget. Ya, kayak seperti itu ya. Kayak memukul saya juga nih seperti. Nah, tapi kadang banyak juga warga yang mengeluh Kang ya. Ini kenapa nih negara tidak hadir dalam kesusahan saya gitu. Harusnya negara sesuai undang-undang mengentaskan kemiskinan dan lain-lain. Nah, komentar Anda nih selaku sejarawan yang mencintai peran pahlawan gimana? Artinya tujuan negara kita itu sudah termaktub sebenarnya di preambul ya, di pembukaan undang-undang, misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan perdamaian dunia gitu ya, kemudian memajukan kesejahteraan umum gitu ya. Itu adalah salah satu tujuan negara yang sudah termaktub gitu ya, tercatat secara legal gitu ya di groundslah kita gitu kalau kita sebutnya ya, undang-undang itu. Nah, negara dalam kapasitas ini memang harus sesuai dengan panduan itu ya, karena itu kan dasarnya gitu ya untuk melakukan aktivitas. Ketika ada apa namanya, ada istilah kita mengalami proses kok negara tidak hadir gitu ya memang itu menjadi satu apa ya, kalau saya sebut itu yang harus dituntaskan oleh negara itu. Karena kewajiban negara memang menyelesaikan segala macam permasalahan yang sudah dicatat di dalam situ gitu ya. Dan kita
memang sebagai warga negara tidak bisa terus-terusan harus menunggu kehadiran negara ya. Artinya tidak akan berubah ini nasib sebuah kaum ya kalau kitanya nggak berusaha gitu ya. Negara memang berusaha gitu dalam tatanan yang lebih makro, kita yang harus berusaha secara mikro gitu ya, secara lebih spesifik gitu harus kita kerjakan gitu. Nah, Kang, saya teringat fenomena baru-baru ini yang sempat sedang masih booming juga sekarang soal politik di Amerika, pemilu di Amerika, soal kemenangan Biden. Nah, tapi bukan soal siapa yang didukung nih. Saya ingin menanyakan bagaimana dampak pengaruh perang dagang nih terhadap Indonesia dan apa yang harus kita siapkan untuk bisa bertahan gitu. Seperti apa yang telah diperjuangkan para pahlawan. Ya, ini di luar kacamata saya sebagai sejarawan ya. Artinya kalau kita berbicara perang dagang dan sebagainya memang kapasitasnya memang harusnya ekonom sebenarnya. Tapi saya berusaha mencoba menjawab juga ya, artinya sebenarnya kebutuhan produksi itu akan selalu muncul karena apa? Hakikat manusia itu kan salah satunya mengkonsumsi juga gitu ya. Jadi dagang, kemudian persaingan kapitalisme gitu ya, persaingan investasi dan sebagainya itu adalah bagian yang nantinya menjadi salah satu penggerak ekonomi kita juga sebenarnya. Tapi yang ditakutkan negara ini adalah salah satunya ketika kita tidak mampu memanage investasi yang masuk, kapitalisme yang datang, sehingga dampaknya itu bagi kehidupan ekonomi kita, misalnya daya beli masyarakat terhadap produk dalam negeri menjadi berkurang gitu. Hal itu yang ditakutkan. Kenapa? Yang ditakutkan itu ya salah satunya kemampuan kita menjual barangnya terbatas nantinya. Mungkin karena sistem kapitalis itu menjadi salah satu yang artinya tidak buruk juga ya kapitalisme itu ya, untuk hal-hal tertentunya dia sangat positif. Tapi kalau dia terlalu menguasai sektor yang jadinya itu bukan kapitalisme, nantinya monopoli pasar gitu ya. Itu juga kan menyebabkan, kita sudah belajar sejarah beberapa kali, Belanda itu kan pernah monopoli kita gara-gara rempah-rempah gitu ya. Persaingan dagang mereka kuasai dengan cara yaitu rempah-rempah mereka kuasai, jalurnya satu pintu, bahasanya harga ditentukan oleh mereka. Itu yang nantinya kita takutkan ketika harga sudah diatur, dimainkan oleh para pemilik modal ini gitu. Itulah yang ditakutkan salah satunya kalau perang dagang ya. Kalau terlepas dari siapa yang menang gitu ya, karena kita kan belum tahu ya kepentingan yang menang ini antara Joe Biden atau kemudian Trump gitu ya, kita nggak tahu setelahnya 5 tahun ke depan. Yang jelas kalau bagi saya semoga apa yang terjadi di Amerika itu bisa berdampak positif buat Indonesia gitu ke depannya. Baik. Terima kasih Kang Fauzan sudah mampir ke Sultan TV. Kita sudah di penghujung acara nih. Oh iya. Memang kalau ngomongin sejarah sebenarnya masih panjang sih, bagaimana detail dan lain-lainnya. Cuman karena waktu nih pemirsa kita tidak bisa panjang lebar. Tapi terakhir nih Kang, closing statement, harapan untuk ke depan bagaimana negara ini. Silahkan. Ya, artinya berbicara mengenai Indonesia, Indonesia ini negara yang kaya gitu ya. Artinya sumber daya alam melimpah, potensi bonus demografi yang bertambah gitu ya. Kemudian juga multikultural juga, itu adalah potensi-potensi atau gatra yang kita harus pertahankan sebagai sebuah bangsa. Jangan dulu berbicara mengenai bagaimana majunya ekonomi, bagaimana majunya kehidupan kita nanti selanjutnya tanpa kita mengenali bagaimana negara ini dibentuk, bagaimana usaha yang sudah dilakukan oleh pahlawan sehingga negara ini bisa merdeka secara penuh gitu ya. Kita harus apresiasi, kita harus mengingat itu. Karena apa? Karena itu yang menjadi dasar pijakan kita dalam beraktivitas sebagai warga negara nanti. Makanya kita perlu memanfaatkan secara baik potensi negara ini, khususnya potensi-potensi yang kita miliki sekarang gitu ya, di dalam diri, termasuk keahlian yang kita punya untuk bisa berkontribusi bagi negara. Itu salah satunya. Jadilah pahlawan pada zamannya gitu. Pada perannya masing-masing. Pada perannya masing-masing. Itu pemirsa yang bisa disampaikan oleh Kang Fauzan. Ada lagi Kang? Ya sudah. Oke, enggak ada salam-salam untuk para mahasiswa. Sudah. Nah, itu pemirsa refleksi di Hari Pahlawan ini 10 November, apa yang bisa kita dapatkan adalah kita sekarang sebagai apa? Kita lihat posisi kita ada di mana, itu yang bisa kita lakukan. Jangan memaksakan diri. Memaksakan diri juga tidak baik ya, tidak baik. Karena akan menambahkan lubang-lubang yang lainnya karena ada suatu energi yang dipindahkan. Nah, seperti itu. Apa yang kita bisa berikan kepada negara dan jangan sampai pamrih. Seperti layaknya para pahlawan yang telah membangun negara ini dengan susah payah, dengan darah daging. Kita hanya mengisi. Memang mengisi lebih berat. Lebih berat atau gimana Kang? Lebih berat. Lebih berat ya. Lebih berat mengisi, tapi memang itulah kewajiban kita selaku generasi penerus bangsa. Sekian bincang hari ini edisi refleksi Hari Pahlawan. Saya Gus Maulana, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih. Ya, sama-sama.